Yang P. Sudah kelihatan di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah. Oke, yang P. Kalau yang P ini, kita pindah aja ya ke sini ya, sebentar. Deka, kamu udah punya soalnya kan? Kita pindah ke whiteboard aja biar lebar. Sudah ada. X mendekati 1. Di sini ya. Limit. Sebentar, kok susah ya? Saya di sini aja ya, di Word aja ya, sebentar. Saya lebih cepat ngetik daripada bikin coretan. Sebentar. IPS 4. Ke sini. Tadi nomor yang P. Nah, ini kan bisa copy paste. Nggak salah soalnya nanti. Nah, ini dia ya. Oke. Kalau kalian dapat soal seperti ini, maka langkah pertama jawab. Nah, langkah pertama ini fungsinya limit yang akar yang di bawah itu kan masih ada 3 suku ya. Nah, 3 suku itu kita jadikan 2 suku nih. Ini dikasih tanda kurung di sini. Oh, berarti min-nya ini jadi plus. Nah, begitu. Perhatikan, kita ubah dulu. Ini kita jadikan satu kesatuan, berubah jadi ini. Min-nya kita faktorkan keluar. Karena min-nya kita faktorkan keluar, berarti supaya di sini menjadi min, berarti min dikali plus ya. Maka di sini berubah menjadi plus tandanya. Gitu ya. Jadi ini menjadi 2 suku nih. Benar, 2 suku. Suku yang depan itu adalah akar, suku yang belakang adalah X plus 1. Habis itu baru kita kali akar sekawannya. Nah, di bawah ya. Berarti saya ambil yang ini nih. Ini berarti dikali dengan saya pakai titik aja. Dikali dengan akar sekawannya adalah yang bawah ini ya. Nah, ini yang ini, bawah ini saya ambil. Nggak mau, sebentar. Nah, ini saya taruh di sana. Tapi tandanya di sini, nah, sekawannya ya, kalau di soal ini min, maka sekawannya di sini jadi plus. Nah, ini menjadi plus di sini. Gitu. Setelah itu, proses berikutnya adalah kita kalikan nih. Saya ambil aja nih dari sini. Nah, cara mengalikannya adalah karena akarnya itu berasal dari penyebut, maka pembilangnya itu nggak usah dikali masuk ya. Kita kasih tanda kurung aja nih. Nah, ini kita masukkan ke dalam tanda kurung. Nah, iya benar ya. Nah, begitu. Terus penyebutnya, perhatikan. Ini kan A, ini B. Ini A, ini B. Di sini min, di sini plus. Berarti kalian ingat rumus ini. A min B dikali sama A plus B. Hasilnya itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Selalu min ya. Karena min dikali plus, maka hasilnya jadi min. Nah, maka yang penyebutnya ini berubah menjadi akarnya hilang ya, karena akar dikali akar nih. Ini saya buang aja nih. Begitu. Kemudian yang belakang ini karena X plus 1 nggak ada akarnya, berarti yang ini kita kuadratin. Kita kasih kuadrat nih.
pangkat 2. Nah, ini dia. Nah, pangkat 2. Sampai di sini paham? Paham ya, saya? Oke. Setelah itu, kita urai nih bawahnya. Nah, ini saya kopas aja dulu nih. Ini sama dengan ini mana ya? Nah, ini saya geser, ini saya hapus dulu ya, coretannya. Saya buang. Oke. Nah, kemudian yang atas diem aja. Yang bawah inilah, ini dikuadratkan nih. Ini saya hapus nih, saya copy X kuadrat nih. Yang ini dikuadratkan nih. Tapi jangan lupa masih ada tanda kurung ya. Nih, X kuadrat, kemudian 2X ya, plus 2X, kemudian plus 1. Nah, begitu. Jelas ya? Dikuadratkan yang X plus 1 kuadrat yang di belakang. Karena di depannya ada tanda min, maka kurungnya masih ada. Nah, setelah itu baru kita kali min. Minnya dikali ke dalam nih. Kita bongkar. Tanda kurung di bawah, di yang bawah ini ya. Tanda kurungnya saya buang nih. Saya copy. Tanda kurungnya saya buang. Nah, kemudian yang ini kita kali minnya. Ini saya copy aja X kuadratnya. Dikali minnya ke dalam berarti min X kuadrat. Kemudian min dikali plus 2X jadi min 2X. Min 1 dikali plus 1 jadi min 1. Nah, begitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah X kuadrat dikurangi X kuadrat hilang nih. Ini kita coret. Kita coret. Coret. Sama yang ini. Coret. Nah, berarti masih bersisa min 2X plus 2 ya. Oh, berarti yang kuadrat di atas ini harus difaktorkan nih. Nah, ini saya copy lagi. Nah, yang ini faktorin nih. Ini berubah menjadi X min 1 dikali X plus 1. Nah, dari X kuadrat min 1-nya ya. Nah, kemudian yang ini saya buang nih. Ini saya buang aja sebenarnya. Nah, ini jadi plus 2 ya, plus 2. Karena 3 dikurangi 1. Nah, kemudian ini min 2-nya difaktorkan ya. Nah, ini saya copy lagi. Nah, kan perhatikan nih. Di sini kan X mendekati 1 ya. Nah, ini kita ubah aja gini. Biar kalian kebayang ya. Ini saya ubah dari sini. Ini saya ubah dulu. Pindah ruas ya. Ini jadi min 1. Nah, 1 ini pindah ruas ke kiri. Jadi X min 1 yang mendekati 0. Nah, berarti X min 1 nanti yang akan dicoret gitu kan. Berarti yang bawah ini min 2-nya yang kita faktorkan keluar. Ini menjadi min 1. Nah, begitu. Jelas ya? Jadi, walaupun dikali akar sekawan pun, nanti mana yang akan difaktorkan itu selalu sama ya patokannya dari sini. Jadi ini pindah ruas aja dulu supaya kalian paham, oh siapa sih yang mau difaktorkan? Oh ternyata X min 1. Ya udah kalian ambil X min 1, munculkan X min 1 ya. Di pembilang ada X min 1, di penyebut harus muncul X min 1 juga. Nah ini. Sekarang baru bisa dicoret gitu ya. Dicoret, baru substitusi gitu ya. Nah, berarti ini saya bisa copy lagi, kemudian tinggal substitusi. Yang ini udah dicoret nih, saya buang. Yang ini juga saya coret nih. Nah, habis itu baru substitusi. Mari lagi. Saya bersihin dulu. Oke.
Berarti sekarang tinggal substitusi ya, sama dengan limitnya nggak dipakai ya. Kita tinggal pakai fungsinya, kemudian X-nya kita ganti dengan 1 lagi. Yang ini juga 1, yang ini juga 1. Nah, berarti sama dengan copy aja semuanya. Nah, ini jadi 2 ya. Ini jadi 2. 2. Ini jadi akar 4 ya. Ini akar 4 nih. Kemudian ini menjadi plus 2 di sini. Nah, 2 sama 2 ini bisa dicoret nih. Sama dengan, pindah ke sini dulu. Oke. 2 sama 2 ini dicoret ya. Ini dicoret sama 2-nya ini. Nah, berarti masih ada akar 4 itu 2, jadi min 4 jawabannya. Nah, begitu. Apakah jelas? Pokoknya kalau masih bingung, Bu, saya masih bingung yang difaktorin apa nih setelah dikali akar sekawan. Selalu lihat ya patokannya ya. Selalu lihat patokannya. X yang didekati itu berapa. Gitu. Apakah jelas yang P? Oke, jadi nanti kalau ketemu soal seperti itu lagi, jangan bingung ya. Nih, saya ulangin lagi. Langkah pertama adalah, kalau yang mau dijadikan akar sekawan itu ada 3 suku, maka lihat mana yang bisa digabungkan jadi 1 suku. Nah, ternyata yang di luar akar pasti ya. Nah, yang di luar akar kita gabungkan nih. Jadi 1 suku, sambil diperhatikan tanda min plusnya. Kalau difaktorkan keluar minnya, berarti tanda yang di angka konstanta ini harus menjadi lawannya. Nah, kemudian kali akar sekawan nih. Sekawannya, berarti sekawannya min adalah plus. Nah, karena akar dari penyebut, berarti pembilangnya diem aja diberi tanda kurung. Penyebutnya yang kita urai ya. Nah, berarti yang nggak punya akar harus muncul kuadratnya, jangan lupa. Kalau yang akar dikuadratkan kan hilang. Nah, kemudian kalau ternyata di penyebutnya nggak ada X kuadrat min 1, X kuadratnya hilang ya. Oh ya udah, berarti kalian harus perhatikan X yang didekati nih. Harus pindah dulu ya. Oh, berarti X min 1 yang harus kita faktorkan ya dari pembilang dan penyebut nih. Ini jadi harus difaktorkan X min 1-nya. Supaya bisa dicoret. Itu rutenya ya. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas? Jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjutin sekarang. Kita pindah ke modul lagi. Nah, sekarang kita belajar yang mendekati tak terhingga ya. Nih, khusus nomor 2 nih semua X mendekati tak terhingga. Kita pelajari dulu. X tak terhingga itu seperti apa sih? Nah, ini dia. Kalau kalian nggak bisa memfaktorkan bentuknya, ini kecilin ya. Nah, perhatikan. Kalau ternyata kalian sudah tidak bisa memfaktorkan, disubstitusi ketemu 0 per 0. Kemudian difaktorkan nggak bisa. Nah, di sini pasti X mendekati tak terhingga nih. Nah, gitu ya. Bukan 0 per 0, ding. Yang ini bentuk tak terhingga per tak terhingga ya. Nah, ini bentuk tak tentu yang kedua. Maka langkah-langkah yang harus kalian perhatikan adalah nih di sini sudah saya buatkan urutan kerjanya supaya kalian nanti urutannya lancar kerjanya. Pertama yang harus kalian perhatikan adalah bentuk fungsi. Dia pecahan bukan? Nah, kalau pecahan, nih jika bentuknya sudah pecahan, berarti cari derajat tertingginya. Derajat tertinggi dari fungsinya itu pangkat berapa? Nah, kalau udah ketemu, baru setelah itu kita bagi setiap sukunya dengan X derajat tertinggi.
Kemudian disederhanakan, substitusi sekali lagi. Nih, substitusi itu langkah di awal dan akhir ya, untuk jenis X mendekati A ataupun X mendekati tak terhingga. Bu, kalau bentuknya bukan pecahan gimana caranya? Nah, ini kalau bukan pecahan berarti kita harus mengalihkan dengan akar sekawannya. Tujuannya apa mengalihkan akar sekawan? Supaya dia menjadi bentuk pecahan. Begitu. Nah, kalau bentuknya sudah pecahan, berarti proses ini sama lagi ya. Kita cari pangkat tertinggi, kemudian disederhanakan, baru substitusi. Jadi kalau bentuknya bukan pecahan, urutan kerjanya lebih panjang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Contoh soal. Nah, ini dia. Contoh soal pertama, perhatikan dulu pertama, X yang didekati apa? Biasakan nanti ya saat mengerjakan soal ya, karena nanti soalnya pasti akan dicampur antara X mendekati A sama X mendekati tak terhingga. Kalian harus cepat membedakan pertama kali adalah X yang didekati berapa dulu. Kalau tak terhingga, perhatikan nih, bentuk fungsinya sudah pecahan belum? Di sini sudah pecahan. Nah, kalau sudah pecahan, coba substitusi tak terhingganya. Nah, kalau disubstitusi tak terhingganya, 6 dikali tak terhingga ya tak terhingga. 2 dikali tak terhingga ya tak terhingga. Oh, tak terhingga per tak terhingga. Berarti kita harus mencari X derajat tertingginya. Derajat tertingginya berapa? Di atas itu pangkat 1, Bu. Di bawah juga pangkat 1. Oke, berarti derajat tertinggi di fungsi tersebut adalah 1. Langkah berikutnya berarti setiap sukunya kita bagi dengan X pangkat 1 nih. 6X kita bagi dengan X, 1 dibagi dengan X, 2X kita bagi dengan X, 10 kita bagi dengan X. Habis itu kita sederhanakan nih. X dibagi X hilang, berarti tinggal 6. 1/X nggak bisa disederhanakan, biarin aja. 2X dibagi X, X-nya dicoret. Jadi 2 doang. 10 dibagi X, tetap aja 10/X. Setelah disederhanakan, substitusi limitnya. Nah, ini limitnya udah nggak ada ya di sini ya. Artinya sudah disubstitusi. 1 dibagi tak terhingga. Kita nggak tahu ya, tak terhingga. Kita pakai logika gini aja. Kita punya 1 kue. Mau kita bagi sama orang sekampung nih. Orang sekampungnya itu banyak sekali gitu. Artinya kita membagikan roti enggak ke orang sekampung ini, enggak. Jadi kayak dipotek-potek satu roti, dipotek-potek kecil-kecil kan sama aja kita enggak membagi apapun ya. Berarti ini limit ke 0. Nah, karena konteks pembicaraan kita adalah limit, berarti kita bulatkan aja nih. Oh, berarti 1 dibagi tak terhingga itu adalah 0. Nah, ini 0. 10 dibagi besar tak terhingga juga iya, sama aja. Kan tak terhingganya kita nggak tahu angkanya berapa. Kita punya 10 roti nih, mau dibagi sama orang satu Indonesia Raya. Ya, sama aja kita nggak membagi apapun gitu ya. Dengan catatan, 10 roti itu benar-benar kita bagi ke seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Artinya kita nggak membagi apapun. Berarti 10 dibagi tak terhingga itu menjadi limit ke 0. Maka ini jawabannya adalah tinggal 6/2 gitu ya. 6/2 adalah 3. Nah, jawaban kita adalah 3. Begitu. Atau kalian juga bisa mengerjakan seperti ini, Bu. Kalau saya mengerjakan gini boleh nggak? Nih. Tim. Derajat tertingginya tadi kita faktorkan keluar. Pangkat 1-nya tadi ya. Kita faktorkan keluar deh. Nah, kalau 6X difaktorkan X-nya berarti yang di dalam tinggal X. Plus 1 itu nggak punya X. Kok mau dikeluarin 1X? Berarti dia ngutang X. Karena ngutang berarti dia 1/X. Nah, karena aslinya dia nggak punya X. Kok mau dikeluarin 1X? Ya udah dia ngutang 1 deh. Ngutang 1 itu berarti dibagi X pangkat 1 gitu. Per yang bawah juga sama, difaktorkan dengan derajat yang sama supaya nanti X-nya ini kita coret gitu ya. 2X difaktorkan X, karena dia punya X, jadi dia nggak ngutang, ya udah saya punya 2 nih. Gitu. 10 nggak punya X, difaktorkan X, ya udah dia
saya ngutang 1X ya, berarti 10 dibagi X. Begitu. Kemudian kita coret nih. Dicoret yang sudah kita faktorkan. Nah, setelah dicoret, kita substitusi sekarang. Substitusi. Nah, berarti 6. Ini saya hapus ya. 6 ditambah 1 per tak terhingga dibagi 2 ditambah 10 tak terhingga. 10 per tak terhingga. Nah, ya udah jawabannya adalah 6 per 1 dibagi besar tak terhingga tadi, ya sama aja kita nggak bagi apapun ya. Berarti 0, 2 plus kita punya 10 roti dibagi ke orang 1 Indonesia Raya, ya sama aja kita nggak membagi apapun, jadi 0. 6 dibagi 2, 3. Inilah jawabannya. Sama ya? Kan jelas? Untuk limit X mendekati tak terhingga. Paham? Saya mau tanya Bu, jadi Boleh, silakan. untuk tiap sukunya itu dibagi X saja ya? Karena di sini derajat tertinggi fungsi kita adalah pangkat 1. Maka kita bagi dengan pangkat tertingginya tadi. Gitu. Jelas ya? Oke, Bu. Oke. Coba kita supaya lebih jelas lagi, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini penjelasan grafik nih. Limit mendekati tak terhingga itu maksudnya apa sih? Jadi X yang didekati itu besar tak terhingga, kita nggak tahu nih petokannya di berapa. Oh, kita lihat fungsinya. Oh, grafiknya ternyata dia juga flat di angka 3 nih. Dia nggak kemana-mana, nggak geser kemana-mana. Dia di ketinggian grafik kita tetap di 3. Begitu. Nah, sekarang kita ke contoh yang nomor 2. Ini dia. Mendekati tak terhingga. Berarti, terus kita lihat nih fungsinya bentuk pecahan. Oke, bentuk pecahan. Langkah berikutnya berarti kita mencari derajat tertinggi ya. Pangkat tertinggi dari fungsinya nih. Kalau dari pembilang pangkat 1 nih. Kita lihat dulu nih di penyebut. Oh, di penyebut ternyata pangkat 2. Lah, tinggi-tinggian nih. Mana yang lebih tinggi? Pangkat 2 ya. Nah, berarti yang kita pakai sebagai pembagi setiap sukunya adalah yang pangkat 2, yang paling tinggi gitu ya. Untuk keseluruhan fungsinya, begitu. Berarti 8X kita bagi dengan X kuadrat. 100 kita bagi dengan X kuadrat. 3X kuadrat kita bagi dengan X kuadrat. 5X kita bagi dengan X kuadrat. 10 kita bagi dengan X kuadrat. Habis itu disederhanakan ya. X dibagi X kuadrat, ya udah X-nya hilang 1. 100 nggak punya X, ya udah biarin aja. X kuadrat dibagi X kuadrat, hilang, berarti tinggal konstanta 3. 5X dibagi X kuadrat, X-nya berkurang 1 bawahnya. Tinggal substitusi gitu ya, langkah selanjutnya ya. Nah, atau kalian faktorkan nih, pangkat 2-nya kita faktorkan. Jadi derajat tertingginya kita faktorkan dari atas dan penyebut. Dari atas dan bawah gitu ya. X pangkat 2. Bu, pembilangnya kan nggak punya X kuadrat. Ya nggak apa-apa. Kan supaya X kuadratnya bisa kita coret gitu. Harus sama ya, yang kita faktorkan adalah derajat tertingginya begitu. Kemudian perhatikan pembilangnya nih. 8X dikuadratkan X kuadrat lah, punya 1X kok dikeluarin 2X. Oh ya udah, saya ngutang 1X ya. Berarti 8 dibagi X ditambah 100 nggak punya X kok mau dikeluarin X kuadrat. Ya udah, saya ngutang 2 deh X-nya. Berarti 100 dibagi X kuadrat. Nah, tutup. Sekarang yang penyebutnya nih, 3X kuadrat difaktorkan X kuadrat. Ya udah, nggak ngutang sama sekali, saya masih punya 3 nih. Min 5X difaktorkan X kuadratnya. Oh, saya punya 1 nih. Oh, berarti saya tinggal ngutang 1 ya. Nah, begitu.
Kemudian 10-nya nih. 10 saya nggak punya sama sekali X-nya. Ya udah saya pinjam 2 ya. Nah, berarti dia dibagi X kuadrat. Jadi per itu artinya dia ngutang gitu, nggak punya dia sebenarnya gitu. Habis itu kita coret yang sama nih. X kuadratnya kita buang. Habis itu baru substitusi ya. Substitusi sekarang. Tak hingganya masukkan. Jadi 8 dibagi besar tak terhingga ditambah 100 dibagi besar tak terhingga dikuadratin ya tetap aja besar tak terhingga ya. 3 dikurangi 5 per besar tak terhingga ditambah 10 per besar tak terhingga. Ya sudah, tadi konsepnya kalau suatu angka tetap jika dibagi dengan angka yang besar tak terhingga, kita nggak tahu besarnya berapa, limit aja ke 0. Gitu. Ini juga 0. Per 3 min 0 plus 10. Kok 10 sih? 0. Ya. Nah, kalau 0 dibagi 3 berapa nih, Judea? 0 dibagi 3, Judea. Kamu ke toilet nggak, Judea? Oke. Berapa? 0, Bu. 0, betul sekali. Ya, ini jawabannya. Apakah jelas? Contoh 2. Egi jelas, Gi? Fiona jelas? Jelas, Bu. Oke. Stefan jelas? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Contoh yang lain apakah ada? Nah, ini saya tawarkan 2 cara ya. Nanti terserah kalian mau pakai cara yang mana. Mau yang dibagi semua suku dengan derajat tertinggi atau yang difaktorkan kayak saya tadi. Nah, kalau penjelasan grafiknya seperti ini nih. Grafik 8x plus 100 dibagi 3x kuadrat plus 5x plus 10 itu grafiknya seperti ini nih. Ada yang di sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Nah, karena yang didekati adalah x mendekati besar tak terhingga berarti arahnya ke kanan ya. Nah, grafiknya ternyata meluncur nih. Nih, dia nggak pernah memotong sumbu x nih. Oh, berarti dia limit ke 0 nih. Grafiknya, ketinggiannya ya. Oke, sekarang kita lihat ke contoh 3. Oke. Contoh 3, sama nih, x mendekati tak terhingga. Berarti langkah berikutnya adalah menentukan derajat tertinggi nih. Derajat tertinggi pembilang pangkat 3. Penyebut pangkat 2. Oh, gede-gedean nih. Siapa yang lebih besar? Pangkat 3 ternyata. Oke. Berarti semua sukunya kita bagi dengan pangkat 3 ya nih. X pangkat 3 nih, X pangkat 3. X pangkat 3 semua. Oke. Kemudian kita sederhanakan. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 habis. X pangkat 1 dibagi X pangkat 3 berarti masih 2 ya. Masih X pangkat 2. 7 dibagi X pangkat 3 ya udah biarin aja. Pangkat 2 dibagi pangkat 3 berarti masih 1. X pangkat 1 dibagi pangkat 2 masih, pangkat 3 masih pangkat 2. Kemudian tinggal substitusi ya. Atau kalau dengan pemfaktoran berarti ini ke sini. Lim yang kita faktorkan derajat yang paling tinggi dari pembilang maupun penyebut. Berarti pangkat 3 ya. Kita faktorkan pangkat 3-nya nih. Penyebut juga iya. Nah, biar nggak keliru ya, kita samakan sekalian. Kita faktorkan sekarang. 2x pangkat 3 dikeluarkan x pangkat 3-nya. Ya udah di dalam masih 2. Plus, min D. 3x dikeluarkan x pangkat 3-nya. Lah, saya cuma punya 1 nih. Ya udah deh, saya ngutang 2 ya. Ngutang x pangkat 2. Nah,
plus 7. 7 itu nggak punya X sama sekali. Ya udah berarti dia ngutang 3-3-nya ya. Nah, ngutang pangkat 3 nih. Per yang penyebutnya 3X kuadrat dikeluarkan pangkat 3. Oh, saya cuma punya 2. Ya udah, saya ngutang 1 ya. Oke. Nah, kemudian min X. Saya cuma punya 1 nih. Ya udah, saya ngutang 2 ya. Nah, plus 1-nya karena nggak punya pangkat 3 berarti saya ngutang 3-3-nya. Nah, jelas ya pemfaktorannya ya. Oke. Setelah itu coret dulu nih pemfaktorannya. X pangkat 3-nya dibuang. Ini dibuang. Sekarang substitusi nih. 2 tetap min 3 dibagi besar tak terhingga. Nah, plus 7 dibagi dengan besar tak terhingga. Besar tak terhingga pangkat berapapun dia tetap besar tak terhingga ya. 3 dibagi besar tak terhingga. Dikurangi 1 dibagi besar tak terhingga. Ditambah 1 dibagi besar tak terhingga. Oke. Sekarang tinggal diangkakan nih. Saya ke sini ya biar muat tempatnya. 2 tetap 2. 3 dibagi besar tak terhingga dia limit ke 0. 7 dibagi besar tak terhingga dia juga limit ke 0. Per 3 dibagi besar tak terhingga limit ke 0. Min 0 lagi. Plus 0 lagi. Oke, berarti dia jadi 2 per 0 ya. Bumi, kalau 2 per 0 hasilnya jadi berapa Bumi? Nol bukan, Bu? 0 tadi yang 0 per angka tadi Bumi. Oh, Kalau 0-nya di pembilang, maka dia 0 hasilnya. Tapi kalau 0-nya di penyebut, hasilnya? tak terhingga, Bu. Ya, tak terhingga. Jangan kebalik ya. Tak terhingga hasilnya. Apakah paham? Jelas? Contoh 3. Janis jelas? Oke. Rafael jelas? Oke. Evan jelas? Mike? Evan? Kamu lagi ke toilet? Toilet ternyata ditanya. Oke. Samara jelas? Juga ke toilet. Niko jelas? Nik? Oke deh. Oke, sekarang kita lihat gambar grafiknya ya. Bu, kenapa 2 per 0 itu menjadi tak terhingga sih? Nah, perhatikan nih gambarnya. Jadi grafik yang tadi, fungsi fx tadi, pecahan tadi ya. Ini grafiknya kayak gini nih. Nah, karena x yang didekati itu tak terhingga, berarti ke kanan terus kita nggak tahu ya. Oh, ternyata grafiknya meluncur ke atas terus. Kita nggak tahu nih ujungnya di mana karena gambar kan terbatas ya. Ini kepotong di sini. Ini sebenarnya terus bablas ke atas nih. Nggak tahu nih yang didekati berapa. Tak terhingga berarti artinya. Paham ya maksudnya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh 4. Nah, ini agak susah nih. Perhatikan dengan benar-benar ya. Contoh 4 ini yang nggak susah, cuman kalian benar-benar harus paham maksudnya. Nah, perhatikan. Di sini bentuknya nggak seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi itu bentuk pecahan yang suku-sukunya adalah bentuk polinom. Kalau di sini akar. Jadi beda nih. Maka urutan pertama sama nih. Tentukan dulu derajat tertinggi. Bu, derajat tertinggi yang di luar akar sama di dalam akar kan beda. Iya. Nah, makanya harus hati-hati di sini. Perhatikan nih di pembilang itu derajat tertingginya adalah pangkat 1 karena dia cuma dia sendirian ya. Sedangkan di penyebut itu pangkat 2, tetapi tunggu dulu, pangkat 2-nya ada di dalam akar. Nah,
ada di dalam akar. Maka jangan abaikan akarnya. Akar dari X kuadrat itu adalah X pangkat 1. Gitu. Kenapa begitu? Karena akar itu adalah pangkat setengah ya. Jadi dia sebenarnya adalah pangkat setengah, pangkat 2 dulu ya. Pangkat 2 dikali sama setengah dari akar. Ini menjadi X pangkat 1. Nah, berarti sama sekarang. Kalau di luar akar itu dibagi dengan X pangkat 1. Jika di dalam akar kita bagi dengan pangkat 2. Begitu. Nah, perhatikan nih. Pembilangnya karena nggak ada akarnya, berarti kita bagi dengan X aja, pangkat 1. Sedangkan yang di dalam akar, kita bagi dengan X kuadrat semua nih sukunya. Itu baru disederhanakan, kemudian substitusi. Sama langkah berikutnya ya. Nah, kalau kalian mau pakai pemfaktoran, nih. Kalau pakai pemfaktoran bisa nggak, Bu? Bisa. Kita faktorkan, berarti X-nya ya. X mendekati tak terhingga. Nah, pembilangnya kita keluarkan X. Berarti yang di dalam masih 1 ya. Nah, per yang di dalam akar dulu. Kita faktorkan X kuadratnya ya, karena akar X kuadrat itu kan pangkat 1 juga ya. Nah, ini kita faktorkan di dalam akar dulu nih. X kuadrat difaktorkan X kuadrat berarti 1. Min X difaktorkan X kuadrat berarti sama kayak tadi ya. Saya ngutang 1 deh, karena saya cuma punya 1. Nah, kemudian yang ini, 1 itu nggak punya X sama sekali. Saya ngutang 2 deh. Nah, begitu. Baru kita keluarkan nih yang akar X kuadrat yang sudah kita faktorkan di dalam akar ini, baru kita keluarin nih. Dim. X biarin aja, belum bisa dicoret ya. Nah, jadi intinya kalau limit X mendekati tak terhingga, kita mencoret derajat tertinggi gitu ya. Kemudian baru substitusi. Ini tak terhingga. Nah, tadi akar X kuadrat kan ini salah. Kalian kok diem aja ya. Nah, akar dari X kuadrat itu adalah X. Nah, kita faktorkan. Nah, yang di dalam akar sama nih. 1 min 1 X. Kemudian min 1 per X kuadrat. X kuadrat. Nah, coret dulu nih X pembilang dan X penyebut. Ini hilang, ini hilang. Nah, langkah berikutnya adalah substitusi ya. Pembilangnya tetap 1 per akar 1 min 1 per besar tak terhingga ya. Besar tak terhingga min 1 per besar tak terhingga. Duh, susah nulisnya. Berarti tinggal 1 per akar 1 ya. Akar 1 itu 1. Berarti jawabannya adalah 1 deh. Nah, begitu. Apakah jelas cara pemfaktoran? Apakah jelas nih tipe soal yang nomor 4? Maaf Bu, tadi Boleh saya aja. sempat sedikit ketinggalan. Itu yang X per X, kenapa bisa jadi X dikali 1 ya Bu? Oh bukan, ini difaktorkan, bukan dikali. Kita keluarkan X-nya, karena mau kita coret gitu ya. Oke. Ya. Oke. Makasih Bu. Oke. Ada lagi? Tania, gas? Oke. Biar kalian tambah jelas nih, Bu Helen mau bikinin soal baru. Buat kalian tipe soal ini ya. Kalau di sini aja deh, biar kalian tetap bisa melihat coret-coretannya ya. Kalau saya punya soalnya adalah lim X mendekati tak terhingga. Tak terhingganya jelek banget. Di sini misalnya 2 X akar X
Nah kan, Bu Helen udah mulai aneh-aneh bikin soalnya. Yang bawah apa ya? Akar 4 X pangkat 3 plus X kuadrat. Oke, nih selesai soalnya. Kalau kalian nanti tiba-tiba dapat soal seperti ini nih, jawabannya berapa nih? Oke nih. Kalau misalnya soal ini ada di PG, nah kalian kan tinggal nebak nih jawabannya berapa. Kalau Egi, menurutmu ini jawabannya berapa, Gi? Soal ini bisa dilihat, hanya kita lihat aja, kita tahu jawabannya. Nah, nanti saya kasih triknya ya. Cuman dilihat aja soalnya nih, kita udah langsung tahu jawabannya. Nah, kalau menurut Egi nih, Gi, yang soal hijau ini, jawabannya berapa, Gi? Tebakanmu, Gi. Saya kalau nebak nggak tahu. Feelingmu deh, feelingmu ini jawabannya ini nih pasti. Bisa nggak? Ini latihan nih, di matematika itu juga harus belajar memakai feeling juga. Bisa matematika tuh beberapa soal bisa pakai, oh ini pasti segini nih. Siapa yang mau coba nebak nih nomor soal yang hijau nih, jawabannya kira-kira berapa? Timothy punya tebakan? Jawabannya berapa? Coba dari penyebut dulu boleh nggak, Bu? Hah? Dari penyebutnya boleh nggak? Boleh. Kalau dari penyebutnya akar 4. Jadi akar 4 itu 2. Kalau pembilangnya gimana ya? 2 dikurang 0 berarti 2/2. 1 bukan, Bu? Ya, 1. 1 jawabannya. Timothy. Nanti kalau soalnya PG kamu udah lancar nih. Nah, ya yang lainnya. Kalian juga harus bisa ya, mulai bisa seperti itu walaupun kalian anak IPS. Jangan kalah sama anak IPA. Punya trik ya. Harus temukan trik itu. Supaya kalian nggak berlama-lama mengerjakan soal itu. Kalau bisa cepat kenapa harus lama kan gitu. Nah, yang lainnya siapa? Niko. Ya, Bu. Kamu bisa membayangkan nih kenapa 1 supaya kamu juga punya tebakan yang gitu juga nih. Nik, kamu setuju 1? Saya masih bingung sih, Bu. Tadi Masih bingung si caranya ya? Timothy bilang apa udah tambah 0, 2 kali 0. Oke, oke. Ya, begini. Kan kalian fokusnya selalu di sini nih. Karena ini mirip ya, soalnya itu setipe ini. Nggak beda, sama. Nah, makanya nanti kalian, Ibu ajarin, harus ngerti benar-benar detail maksudnya itu. Kalian benar-benar konsepnya harus paham, supaya nanti soalnya kalau diubah ke bentuk apapun, nih kayaknya kalau kalian nggak terbiasa hanya menghafalkan soal, pasti ini, wah soalnya kok beda banget. Padahal enggak, ini sama soalnya. Cuman bedanya di pangkat ya. Nah, perhatikan nih. X mendekati tak terhingga itu selalu kita lihat fungsinya bentuknya apa. Kalau pecahan ya udah pasti kita mencari pangkat tertingginya nih. Nah, kalau di soal kita ini pangkat tertingginya adalah nih di pembilang. Pangkat tertinggi pembilang apa, Timothy? Tertingginya pembilang. Kalau saya kayak X akar X. X akar X, benar. Pembilang. Di pangkat pembilang itu adalah X akar X. X akar X. X akar X itu X pangkat berapa, Timothy? X pangkat 1. Terus? Ingat
akar X itu adalah X pangkat berapa? X pangkat setengah. Yap, betul sekali. Berarti kalau X akar X, dia pangkat berapa? 1,5. Yap, ditambahin ya. Oke, Timothy masih ingat waktu kelas 10. Nah, sekarang waktu penyebut. Penyebut. Yang di penyebut. Pangkat tertingginya, Niko. Kalau yang penyebutnya pangkat tertingginya yang mana, Nik? 3, Bu. Pangkat Pangkat 3. Ingat, dia ada di dalam akar. Berarti akarnya ikut nggak? Ikut, Bu. Ikut. Berarti akar dari X pangkat 3. Akar dari X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat berapa, Niko? Kurang tahu, Bu. Lihat yang ini. Lihat yang warna merah. Itu X pangkat 2 kan, Bu? Ini pangkat 2 nih. Oh, Akar dari X kuadrat itu adalah, nah seperti ini penjabarannya. Maka dapatnya adalah X pangkat 1. Nah, kalau akar dari X pangkat 3 jadinya? 3,5. 3/2. 3 pangkat setengah. 1,5. Nah, betul sekali. Nah, 3/2 itu dengan 1,5 itu sama. Artinya, kalau kalian mau bagi dengan derajat tertinggi, berarti yang di luar akar ini, kalian bagi dengan X pangkat 1/2 atau X akar X. Yang di dalam akar dibagi dengan X pangkat 3 gitu ya. Tetapi kalau kalian mau pakai pemfaktoran, menurut kalian lebih enak yang pemfaktoran apa yang di semua suku dibagi dengan X pangkat tertinggi? Deka? Kenapa, Bu? Kalau Deka, menurut Deka nih, Deka itu lebih paham kalau semua suku dibagi dengan derajat tertinggi atau pakai pemfaktoran? Oh, kayaknya pemfaktoran, Bu. Pemfaktoran, oke. Kalau Stefan, kamu lebih paham yang dibagi semua suku dengan derajat tertinggi atau dengan pemfaktoran? Faktoran kayak. Oke. Alexa? Alexa? Mana Alexa? Ya, Bu. Kalau Alexa pilih yang mana? Cara yang dibagi semua sukunya dengan derajat tertinggi atau dengan pemfaktoran? Lebih mudah yang mana menurutmu? Kalau saya sih pemfaktoran sih. Oke, ya udah. Ini saya pakai pemfaktoran ya, karena mayoritasnya pakai pemfaktoran. Nah, derajat tertinggi yang kita faktorkan. Berarti untuk membilang, kita faktorkan X akar X. Nah, kalian menuliskannya mau pakai yang X pangkat 1/2 atau X pangkat 3/2 atau X akar X, sama aja ya. Hanya bentuk penulisan aja. Nah, ini X akar X sudah difaktorkan keluar, berarti di dalam masih tinggal 2 ya. Min, yang 3 nggak punya sama sekali, berarti dia 3 dibagi X akar X ya. Dia ngutang X akar X. Oke. Kemudian di penyebut. Nah, kita faktorkan dulu di dalam akar nih. Angka 3-nya ya. Nah, pokoknya selalu ke sini nih. Jadi, ini adalah X pangkat 3/2. Diingat ya, bentuk pangkat pecahan sama bentuk akar waktu kelas 10. Karena nanti akan kepake lagi di sini. Kita faktorkan X pangkat 3-nya. Jadi di sini tinggal 4. Kemudian X kuadratnya difaktorkan pangkat 3, berarti dia tinggal ngutang 1 ya. Nah, begitu. Kemudian sama dengan lim X mendekati tak terhingga
Yang atas tetap nih X akar X. Dikali 2 min 3 per X akar X. Nah, nanti dari jawaban ini kita menganalisa cara menjawab cepat gitu ya. Akar dari X pangkat 3 tadi kita keluarkan jadi X pangkat 3 per 2 tadi ya. Nah, kemudian dikali akar 4 plus 1/X. Supaya kalian punya gambaran yang sama. Nah, sekarang kita coret yang sama nih. X akar X sama X pangkat 3 per 2 kan sama. Kita buang aja. Nah, sekarang kita substitusi nih. Pembilangnya berarti 2 min 3 per tak terhingga. Nah, ini Niko tadi yang disebutkan Timothy kenapa 2 dikurangi 0. Karena 3 dibagi besar tak terhingga gitu ya. Per akar 4 ditambah 1 dibagi besar tak terhingga. Nah, begitu. Sama dengan, ya udah ini jadi 0 ya, kita tulis 2 aja. Yang ini tinggal akar 4. Akar 4 itu kan 2. Nah, ya udah 2 per 2 itu 1. Nah, begitu. Paham? Bisa ya, jadi nanti kalau ada soal, saya ubah dengan pangkat berapapun, kalian jangan bingung. Pokoknya ingat konsep bentuk akar pecahan sama bentuk akar, pangkat pecahan sama bentuk akar waktu kelas 10 ya. Oke, nah sekarang penjelasan hitungan cepatnya. Perhatikan. Kan intinya kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Yang punya pangkat tertinggi, pasti dia muncul konstanta. Ya enggak? Kalau yang punya pangkat tertinggi ini pasti nanti muncul konstantanya aja setelah kita bagi dengan derajat tertinggi ya. Atau setelah difaktorkan. Maka setelah nanti disubstitusi, pasti dia yang nggak berubah jadi 0. Maka jawabannya tinggal 2 per akar 4. Kenapa? Karena yang ini jadi 0 nih. 3 per besar tak terhingga, X kuadrat dibagi X pangkat 3 kan dia menjadi 1/X ya. Menyisakan X di bawah, itu pasti otomatis dia menjadi 0. Ya udah jawabannya menjadi 2 per akar 4, jadinya 1. Apakah jelas cara cepatnya? Paham ya? Oke, jadi nanti kalau soalnya PG, langsung aja kalian caranya seperti itu. Kecuali kalau nanti di uraian, jadi kalian harus menjabarkan seperti ini ya. Oke. Sudah jelas? Tipe soal 4? Nggak ada pertanyaan ya? Apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada. Sekarang ini saya hapus ya. Sudah dicatat? Sekarang kita lihat apakah masih ada contoh berikutnya. Nah, ini penjelasan grafiknya nih. Grafiknya itu seperti ini. Karena besar tak terhingga ke kanan, dia limit ke angka 1 nih. Dia nggak pernah memotong Y sama dengan 1. Hanya mendekati. Oke. Nah, nanti kalau kalian, contoh 5 ya. Contoh. Oke, kita ke contoh 5 aja, diingat ya. Pertemuan berikutnya lagi, kalau Ibu lupa, ini diingatkan, Bu, yang contoh yang di sini belum, ini yang bukan pecahan gitu ya. Kita sampai di sini dulu nih. Contoh 5, lanjutin contoh. Kalau nanti kalian ketemu limit untuk X mendekati A atau tak terhingga, bentuk soalnya itu pecahan terpisah, maka kalian gabungkan dulu ya, samakan penyebutnya nih. X min 1, X plus 1 dikali dulu nih. Kemudian pembilangnya kali silang ya, nih. 3 dikali X plus 1 nih. Kemudian ini kali silang ke sana nih. Jadi X min 1 dikali 2X. Kemudian ini dikali-kali dulu nih, kali pelangi dulu. Kemudian digabung min. Kalau digabung jangan lupa nih kasih tanda kurung. Setelah itu baru difaktorkan ya. Nah, kita lihat.
Derajat tertingginya adalah pangkat 2. Ya udah nih difaktorkan. Nah, di sini cara pemfaktoran juga nih. Pangkat 2-nya nanti dicoret. Ya udah substitusi nih, jawabannya adalah 1 ya. 1/1. Yang 5/x itu jadi 0. 1/x² jadi 0. Gitu. Nah, sekarang kita ke soal latihan. Nomor 2 berarti ya. Ini saya bersihin dulu coretannya. Oke. Nomor 2. Ini dia. Saya turunin dulu ya. Oke. Nah, ini perhatikan. Yang kita kerjakan dulu yang ini nih. A sampai F. Kemudian yang ini. Nah, G sampai K itu kita bahas pertemuan berikutnya lagi. Oke, biar kalian nggak banyakkan PR, kita coba kerjakan nih. Yang A. Nah, coba deh kita pakai cara cepat tadi ya. Audrey, yang A kira-kira jawabannya berapa, Audrey? Jangan lihat kunci jawabannya dulu ya. Iya, Bu. Yang A nih, kira-kira jawabannya berapa? Tak terhingga, Bu. Tak terhingga? Heeh. Derajat tertingginya berapa, Audrey? Yang bilang 3 X pangkat 3. Yang bawah juga 3. Berarti jawabannya? Ibu 5/0 kan ya. 5/0. Min 1, Min 1 Audrey. ya. Ya, Bu. Koefisiennya, nah koefisiennya diambil, oke? itu Dia nggak 1 ya? habis. Jadi jawabannya min 5 ya. Iya, Bu. Nah, apakah ada yang belum paham cara cepat? Nando? Ngerti? Oke. Jadi kalau kalian faktorkan X pangkat 3-nya ya dari pembilang itu nanti tersisa 5 doang nih. Yang ini kan masih ngutang 2 ya. Dia masih menjadi 5/x² nih. Dia pasti jadi 0 kalau disubstitusi gitu ya. Apalagi yang 10, dia 10/x pangkat 3 gitu kan. Yang bawah itu masih min 1/x, min 1 ya konstantanya. Jadi dia 5/min 1 gitu. Nah, kalau yang B, Nando, yang B jawabannya berapa? 1 ya, Bu. Derajat tertingginya berapa, Nando? Yang pembilangnya X pangkat 2. Ya, penyebutnya? Kita X pangkat 5. Berarti yang dipakai, yang difaktorkan adalah yang? Yang itu yang 1/1 gitu. 1/1 gimana? Yang difaktorkan X pangkat berapa? X pangkat. Yang difaktorkan pangkat berapa? Pangkat berapa, Nando? Pangkat berapa nih? Ini harus sama nih yang difaktorin, Nando, atas bawah. X pangkat 5 ya, Bu? Ya, harus sama ya, Nando. Pokoknya yang terbesar derajatnya itu yang kita faktorkan. Nah, baru kalau X² difaktorkan X pangkat 5, dia menjadi 1/berapa, Nando? Jadi X pangkat 3. Ya, ngutang 3 ya. Kemudian min 5, ngutang berapa nih? Ngutang 4, Bu. Ya, betul. Kemudian 10 ya. 10 dia ngutang berapa? 5, Bu. 5. Oke. Tutup kurung. Yang bawah nih jadinya apa? Jadinya 1/x
Kalau 1 per X. X pangkat 5 difaktorkan X pangkat 5, tinggal 1 dong, Nando, ya. Oke. Kemudian min Min angkanya taruh atas. min 4 per Per, X. ya. Kemudian yang terakhir, Min 2 per X pangkat 4. ya, betul. Pokoknya caranya, konstantanya itu angka yang di depannya X itu ditaruh di atas pembilang. Penyebutnya tinggal dia ngutangnya berapa gitu ya, biar cepet. Nah, kan ini dicoret nih X pangkat 5-nya. Sekarang substitusi nih. 1 dibagi besar tak terhingga. Kemudian dikurangi. 5 dibagi besar tak terhingga. Dikurangi 10 dibagi besar tak terhingga. Dibagi 1, tetap utuh ya. Min 4 per besar tak terhingga. Jawabannya berapa, Nando, jadinya? Ayo. Berapa? Pembilangnya jadi berapa? Jadi 0. 0. Penyebutnya? Kita jadi 1. Jadinya berapa? 0. Bu. Ya, oke. Paham ya? Bisa ya? Oke. Yang ini 0. Yang C, Janice, yang C berapa? Kan paling tinggi yang 2x pangkat 4. Nih. Ya berarti 2 2 per 1. 0. Kan yang nggak ada pangkat 4 di bawah, Janice. Oh ya, berarti Ya. 0. No, Janice. Ayo. Kalau ini kan tadi 0 per 1 nih, hasilnya 0, masa sama, Janice, nggak boleh. Maksudnya, iya, bawahnya yang bawah 0. Terus jadinya? 2. Serius, 2 dibagi 0 berapa, Janice? Contoh berapa tadi ya? Contoh 3 ya? Contoh 3, Janice. Berapa, yo? Tak terhingga, Bu. Nah, oke. Jangan lupa ya. Oke. Pokoknya kalau nolnya pembilang, penyebutnya angka, dia pasti 0. Anggap aja gini, kita nggak punya kue, tapi kok mau dibagi sama satu anak teman kita misalnya, ya sama aja kita nggak bagi apapun, 0. Tapi kalau misalnya kita punya 2 kue, tapi nggak ada orangnya, nggak mungkin terjadi gitu kan. Ya, gitu. Atau nolnya ini kan dari 1/4 besar tak terhingga. Nah, artinya kan 2 dikali besar tak terhingga per 1. Berarti 2 besar tak terhingga, gitu ya. Gitu. Jadi alasannya kenapa 2 dibagi 0 itu besar tak terhingga. Karena nolnya itu kan limit dari 2 per tak terhingga itu. Jadinya dia menjadi 2 besar tak terhingga. Oke, nomor yang... Nah, cara panjangnya bisa ya, nanti kalian coba. Yang nomor D. Nomor D, jawabannya apa ya? Fiona, yang D apa jawabannya? Per P. Per P. Oke, karena pangkatnya sama ya, derajat tertingginya itu pangkat 2 pembilang, pangkat 2 penyebut. Berarti tinggal koefisiennya aja ambil, bagi gitu ya. Nomor E. Nomor E jawabannya berapa, Jema? Nomor E, Jema. Ya, Ibu ngasih soal yang Ya, Bu. susah. Yang E. Gimana caranya kalau soalnya kayak gini? Kalau pembilangnya pangkat tertinggi 4 kan, Bu? Pangkat 4? Serius? Nggak tahu ini dikali, Jema. Oke, kita pindah ke Word ya. Dulu ya. Ya, ini kita pindah ke Word nih. Kalau kalian ketemu soal seperti itu, kalian harus kali-kali dulu fungsinya, karena di situ fungsinya belum selesai ya. Ini saya mau pindahin ke sini. Nomor 2, apa Jema tadi? 2 yang... Sebentar.
2E ya? Iya, Oke, sebentar. 2E. Nah, ini soalnya. Oke. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka harus diurai dulu fungsinya nih. Jadi, ini sama dengan, nih, ini dijabarkan dulu pangkat 3-nya nih. Jadi, kalian ketemu, ini saya buang dulu deh. Jadi, ini menjadi 2 pangkat 3 itu berapa? Saya ini dulu deh, sebentar. Saya tulis rinci ya, biar kalian bisa ngikutin. Ini dari, iya benar. 2X berpangkat 3. Kemudian, ini ya dijabarin nih. Belakangnya kan nggak penting, yang penting kan, nah saya pakai kayak gini aja. Nah ini yang depan nih, kepalanya aja yang saya ambil, kenapa kan intinya kan di derajat tertinggi Bu, gitu kan. Nah itu, karena pangkat 3 nanti panjang sekali dijabarinya, kalian kelamaan ngerjainnya. Nah kalau yang ini, yang belakang, itu juga sama nih. Kita jabarkan jadi X pangkat 4 ya, pasti yang depan sendiri, kemudian ini plus, nggak tahu, gitu kan. Ekornya nggak urusan, gitu. Yang penting kepalanya, gitu. Nah, tapi kalau yang bawah, ini kita kali masuk nih. X pangkat 4 dikali X pangkat 3 berapa aja, Mah? X pangkat berapa? berarti pangkatnya itu ditambahkan, Bu. Ya, jadinya 7. 7. Oke. Kemudian ditambah 2X pangkat 4. Ya. Nah, kalau masih bisa dikali, kalian kali aja. Tapi kalau menjabarkan yang pangkat 3, pangkat 4, itu kan udah panjang sekali ya. Nggak usah dilanjutin, nggak apa-apa. Yang penting kepalanya yang kalian kerjakan. Nah, ini Jema, 2X berpangkat 3 itu sama dengan berapa, Jema? X itu berpangkat 3. Jadinya? Maksudnya gimana, Bu? 2X dipangkatin 3. Jadi 2X dikali 2X. Iya. Dikali 2X jadinya apa? Jadinya apa? Ini kamu hitung aja nih. 8X. 8X pangkat 3. Oke. Kalau X pangkat 4 dimin aja ya. Nah, jangan lupa nanti kalau ada konstanta dia ikut berpangkat 3 ya. Jadi kalau nanti suka lupa dijabarin aja. Kalau pangkat 3 jabarin ada 3 terus dikali-kali gitu. Supaya nggak keliru. Nah, sekarang kita bisa lanjutin lagi nih. Ini dikali ya sekarang ya. 8X pangkat 3 dikali X pangkat 4 nih sekarang. Saya copy aja. 8X pangkat 3 dikali X pangkat 4 jadinya berapa nih, Jema? 8X pangkat 7. Oke, ini saya buang ya. Saya buang semuanya pembilang. 8X pangkat 7, kemudian plus titik-titik panjang ekornya. Nah, kemudian, angka berikutnya apa, Jema? Disubstitusi bukan, Bu? Atau di faktor dulu. Iya, Ya, X pangkat 7-nya kita keluarin ya. Nah, ini saya keluarin X pangkat 7-nya. Berarti di sini 8 ditambah titik-titik. Ini ada kurungnya. Nah, yang bawah juga iya nih. Saya kasih, ini tinggal 1 ya. Kalau X pangkat 7-nya faktorin keluar. Plus 2, di sini ngutang ya berarti ya? Iya. Ngutang berarti per ya. 2-nya itu dibagi. Sama X pangkat berapa nih? Pangkat 3 bukan, Bu? 3. Oke, nggak ada pangkat 3. Saya copy dari sini aja. Pangkat 3. Tutup. Nah, begitu. Kemudian dicoret. X pangkat 7-nya, kemudian substitusi ya. Nah, ini saya copy aja dulu di sini.
Ini saya buang. Ini juga saya buang nih. Udah dicoret ya. Ini sudah dibuang. Sebentar. Buang. Nah, berarti ini mesti ada nolnya nih di belakangnya ya. Saya kasih 0 nih. Nah, yang ini juga iya kan, tak terhingga nih. Ini juga jadi 0. Nah, berarti jawaban kita 8 ya, Cema ya? Iya, Sama 8. dengan, salah. 8 deh. Nah, begitu. Apakah paham caranya untuk model soal yang seperti ini? Ya. Kita kembali lagi ke modul kita. Udah dicatat? Udah? Oke. Kita sekarang ke modul lagi. Nah, berarti yang F caranya sama ya, kayak yang E. Yang L juga caranya sama nih, kalian pangkatkan 5 dulu. Nah, kalau yang M sama N itu kayak contoh 4 tadi ya, oke? Bagilah dengan derajat tertinggi, atau faktorkan tadi caranya kayak yang soal nomor 4. Berarti tugas kalian tinggal 4 soal ya. F, L, M, N. Nah, 4 soal, silakan dicoba dikerjakan. Minggu depan, kalau masih ada yang belum bisa mengerjakan, silakan ditanyakan. Nanti kita lanjutkan yang model bentuk tak hingga yang belum pecah. Oke. Paham ya apa yang harus kalian kerjakan? Cuman 4, jangan sampai nggak dikerjakan ya. Oke, ini saya tutup.